kita menawarkan produk yang sama dengan kompetitor kita, bagaimana caranya agar kita bisa closing? Bagaimana caranya kita bisa menang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Nah, saya hari ini bakal membahas tentang pialang lagi ya. Jadi saya bakal membahas faktor penentu untuk kalian bisa closing cepat itu apa. Nah, saya membahas ini karena saya dulu punya pengalaman ya dengan kompetitor ya. Ketika saya dulu masih bekerja di pialang, saya dulu punya kompetitor ya. Kompetitor kita itu bukan hanya dari tim lawan di dalam perusahaan kita, tapi juga oleh tim dari perusahaan lain ya, di mana perusahaan itu menawarkan produk yang sama dengan produk yang kita tawarkan. Produk kita itu sebenarnya sama. Nah, terus kira-kira kalau kita menawarkan produk yang sama dengan kompetitor kita, bagaimana caranya agar kita bisa closing? Bagaimana caranya kita bisa menang? Nah, itu yang bakalan saya bahas di sini, teman-teman. Jadi faktor penentu closing itu sebenarnya memang ada ya, dan itu ada dua. Harap dicatat. Yang pertama itu adalah peluang. Nah, peluang ini yang harus kalian gali lebih dalam ya. Kalian harus mencatat semua peluang-peluang apa saja yang bisa kalian tawarkan kepada calon customer Anda atau calon klien Anda itu, atau calon nasabah contohnya. Nah, itu kira-kira peluang apa yang mereka bisa dapatkan ketika mereka ikut berinvestasi di perusahaan kalian. Ya, peluang-peluang apa saja. Nah, ini kita bertandingnya itu di sini sama dengan kompetitor. Kompetitor juga memberikan peluang-peluang A, B, C. Kita juga harus memberikan peluang-peluang yang lebih banyak. Kita harus lebih banyak opsinya. Misal, Bapak kalau join dengan saya bakalan bla 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 bla. Nah, bagaimana Pak caranya untuk seperti ini? Kita kasih perhitungan-perhitungan dan lain-lainnya seperti bla 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 ini tadi. Jadi peluang-peluang itu yang harus kita pintar-pintar mencarinya dan menawarkannya peluang tersebut kepada calon klien kita ya. Lalu yang kedua itu adalah faktor trust ya, kepercayaan. Jadi ini sebenarnya faktor utama sih, faktor kepercayaan itu faktor utama. Jadi kenapa orang bisa closing meskipun dengan mereka si kompetitor ini punya produk yang sama dengan kita, tapi kalau nasabah, klien atau customer kita itu lebih percaya kepada kita, lebih suka kepada kita, itu mereka bakal memilih kita sebagai brokernya. Kayak gitu. Nah, itu makanya saya sering sekali memberikan pencerahan di grup Telegram ya. Saya posting linknya di bawah. Itu tentang mengenai attitude. Ya, attitude itu harus betul-betul kita jaga di depan klien. Bagaimana caranya kita tuh menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang bisa dipercaya ya oleh klien kita, dan bisa disukai oleh nasabah kita itu tadi. Begitu, teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita tempuh, entah kita itu sering menyapa mereka setiap hari, mengirimkan ucapan selamat atau kita memberikan mereka setiap hari, Bapak saya doakan ya Bapak setiap hari bisa sehat dan lain-lain. Kita sering menyapa mereka, akhirnya mereka punya kedekatan dengan kita. Nah, kalau mereka sudah punya kedekatan dengan kita, mau kompetitor model bagaimanapun ya menawarkan produk kepada mereka, pasti klien ini tetap memilih kita. Nah, begitu teman-teman. Jadi ingat ya, ada dua faktor utama kenapa nasabah itu bisa closing dengan satu broker. Pertama karena peluangnya ya. Kedua karena mereka punya trust terhadap broker tertentu ini. Nah, itu yang harus kalian cari. Saat ini tidak hanya berlaku untuk pialang, tapi semua produk-produk yang membutuhkan sales B2B ya, itu penting di situ. Jadi peluang dan trust. Karena yang namanya kompetitor itu pasti ada. Jadi yang menawarkan misal kayak mesin pengolahan beras, pabrik dan lain-lain, itu tidak hanya satu sales yang menawarkan, tapi banyak sales yang menawarkan dengan produk yang sama. Nah, bagaimana caranya kita memenangkan hati customer? Ya dengan dua hal ini tadi. Karena produknya sama. Jadi kita tidak di situ kita tidak menjual produk, tapi kita menjual value. Value dari diri kita dan value dari produk kita. Itu yang penting. Oke, teman-teman,
Itu dari saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau merasa kalau video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial medianya ya. Like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih, segitu dari saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.